Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini kita akan belajar terkait dengan persamaan diferensial order 2 dengan koefisien konstan dan ruas kanan tidak sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial order 2 dengan ruas kanan tidak sama dengan 0 ditunjukkan oleh persamaan 8.17. Ruas sebelah kanan di sini mengandung fungsi f(x), di mana fungsi f(x) ini memiliki beberapa bentuk yang nantinya akan mempengaruhi bentuk solusi lengkap dari persamaan tersebut. Secara umum, bagian ruas kiri diselesaikan seperti persamaan diferensial order 2 yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, solusi ini kita sebut dengan solusi komplementer. Kemudian, karena ruas kanan tadi tidak sama dengan 0, maka akan ada solusi tambahan yang disebut dengan YP yang tidak lain adalah solusi partikular. Ketika fx sama dengan 0, maka YC ini menjadi solusi untuk ruas kanan sama dengan 0. Tetapi ketika fx tidak sama dengan 0, maka kita perlu mencari tahu nilai dari YP tersendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana bentuk solusi YP untuk beberapa persamaan. Nah, yang pertama adalah solusi partikular untuk fx bentuknya adalah, ya ini mungkin sedikit saya koreksi ya, karena nantinya ketika teman-teman belajar ada simbol C yang juga sama. Nah, agar ini berbeda begitu ya dengan YP yang dituliskan di sini, ini mungkin bisa dituliskan dengan K eksponensial CX seperti ini. Nah, ini bentuk solusi yang juga sama dituliskan pada buku Mary L. Boas. Nah, misalkan ternyata ruas kanan ini adalah suatu fungsi yang merupakan K eksponensial CX, kemudian kita mengambil solusi partikularnya adalah C eksponensial CX, di mana C di sini akan sama dengan C pada bagian fungsi fx ini. Jadi C-nya sama. Kemudian dengan C yang ini bagaimana? C yang ini nanti kita cari tahu gitu ya. Jadi C yang di sini atau C kecil di sini yang sama. Kemudian kita wajib mencari tahu nilai dari YP aksen, YP double aksen, dan juga nanti mensubstitusikan ke persamaan dari ruas kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh soal berikut. Jadi soalnya adalah Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 2 eksponensial 2X. Nah, dari sini tadi kita tahu bahwa YP itu haruslah C eksponensial CX. Ingat, C ini dan C ini berbeda. C yang ini kita dapatkan dari pangkat di eksponensial yang ada di dalam soal ini. Nah, bentuk ini tidak lain berarti kan fx-nya adalah K eksponensial CX, di mana kita dapatkan K sama dengan 2, kemudian C sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan kembali, maka kita akan dapati persamaan YP harusnya gitu ya. YP haruslah C di mana dikalikan dengan eksponensial 2X. Seperti ini. Kemudian yang kita lakukan, kemudian kita ingat ruas sebelah kiri tadi bentuknya adalah Y double aksen plus Y aksen min 2Y. Nah, kita rubah dulu persamaan ini menjadi persamaan dalam bentuk D. Kita ingat kembali Y aksen tidak lain adalah D per DX dari Y. D double aksen, Y mohon maaf. Nah, Y double aksen tidak lain adalah D kuadrat per DX kuadrat dari Y. Sehingga kalau ini kita tuliskan, ini menjadi DY, ini menjadi D kuadrat Y. Maka persamaan ini gitu ya, dapat kita rubah. Ini seharusnya tidak menghilangkan Y-nya di sini. Jadi seharusnya persamaan ini tetap mengandung Y di sini. Nah, ini juga tetap mengandung Y di sini. Nah, ruas kiri kita faktorkan seperti biasa dengan persamaan diferensial order 2 yang sama dengan 0. Kita dapati bahwa nilai A adalah sama dengan
minus 2, akar pertama dari persamaan kuadrat di dalam ini. A adalah minus 2, B-nya adalah 1, dan C adalah tidak lain pangkat ini tadi, dia bernilai 2. Nah, kemudian kita dapati bahwa A dan B ini berbeda, maka solusinya adalah, maka C-nya tidak lain adalah solusi yang kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya, dia adalah A eksponensial dari AX ditambah B eksponensial dari BX. Tadi A didapatkan, A kecil adalah minus 2, berarti A eksponensial minus 2X ditambah dengan B eksponensial B kecil adalah 1, berarti 1X. Nah, sama persis dengan ini. Jadi didapatkannya caranya seperti itu. Kemudian solusi partikularnya kita harus mencari Y double aksen P dan YP aksen, gitu ya, atau YP double aksen dengan YP aksen. Nah, kemudian YP double aksen dan YP aksen ini kita masukkan kembali ke dalam bentuk persamaan differential order 2 di sini untuk kita dapati berapa nilai dari C. Nah, untuk lebih memahami, kita cari dulu. Tadi permisalan YP kita adalah C, kemudian eksponensial 2X. Ingat angka 2 ini tadi didapatkan dari nilai C ini tadi. Yang tidak lain adalah diperoleh dari ruas sebelah kanan ini tadi. Pangkat dari eksponensial di sini. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita coba turunkan persamaan ini terhadap X gitu ya, sehingga kita peroleh 2C eksponensial 2X. Kemudian YP double aksen 4C eksponensial 2X. Nah, mungkin kita sambil ingat gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya eksponensial AX gitu ya, kemudian ini dia mengalami diferensial D AX terhadap DX seperti ini, atau diturunkan satu kali, maka konstanta di sini akan turun di sini, kemudian eksponensial AX. Sehingga kalau di sini mengandung konstanta, kemudian D-nya ini, mohon maaf sebentar. Nah, jadi misalkan di sini D, kemudian ini ada C, maka ininya C-nya tetap, kemudian A-nya di sini. Jadi hasilnya adalah diferensialnya A, konstanta yang ada pada variabel AX di atas menjadi pengali di bawah seperti ini. C-nya tetap ada kalau di dalam soal memang awalnya sudah ada. Jadi kalau dia eksponensial 2X seperti ini, C eksponensial 2X, maka turunan pertamanya ini tidak lain D C eksponensial 2X, ya angka 2-nya turun menjadi 2C eksponensial 2X. Kalau persamaan 2C eksponensial 2X kita turunkan satu kali lagi, begitu, 2C eksponensial 2X per DX. Nah, maka sama seperti tadi, 2C ini kan hanya sebuah konstanta, bisa kita tulis di sebelah kiri. Kemudian diferensial E2X per DX ini tidak lain, angka 2-nya muncul sebagai pengali. Berarti 2C dikali, dia kali 2 ya, bukan C ya, ini saya kok salah. Nah, jadi ini harusnya jadi 2, kemudian eksponensial 2X. Nah, 2 kali 2 menjadi 4, maka di sini didapatkan 4, gitu ya. Begitu caranya. Sekilas sambil diingat-ingat kembali bagaimana cara mendiferensialkan fungsi eksponensial. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan YP aksen dan YP double aksen, persamaan ini kita substitusikan gitu ya, substitusi ke persamaan diferensial order 2 di dalam soal. Nah, tadi soalnya adalah persamaannya Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 2 eksponensial 2X. Maka setiap Y double aksen ini digantikan dengan YP double aksen, dan Y aksen digantikan dengan YP aksen, dan Y sendiri digantikan dengan YP, sehingga kita dapatkan persamaan ini kalau dirubah bentuknya demikian. Jadi YP double aksen ditambah YP aksen dikurangi 2YP gitu ya, ini kurang P.
sama dengan ruas kanannya tetap, yakni 2 eksponensial 2x. Kita masukkan tadi YP double aksen adalah 4C eksponensial 2x. Kemudian YP aksennya adalah 2C eksponensial 2x sama. Kemudian tadi YP-nya 2C eksponensial 2x. Nah, angka 2 ini didapat dari koefisien di sini tadi ya. Sudah ya. Kemudian kita sederhanakan dari persamaan ini. 2C eksponensial 2x dikurangi 2C eksponensial 2x ini dapat disederhanakan. Kemudian bersisa hanya 4C eksponensial 2x sama dengan 2 eksponensial 2x. Nah, eksponensial 2x-nya juga kita bisa sederhanakan. Bersisa hanya 4C sama dengan 2C sama dengan setengah. Sehingga ketika C sudah didapatkan, yang kita cari adalah solusi partikularnya. Tadi YP itu tidak lain kan kita definisikan sebagai C, kemudian eksponensial 2x. Maka C sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke sini, sehingga kita dapatlah setengah eksponensial 2x. Nah, ini yang kemudian kita tambahkan kepada solusi yang sudah kita dapat tadi, di mana solusinya adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Y-nya tadi yang bagi C-nya kita sudah dapat A eksponensial minus 2x plus BX ditambah YP-nya tadi setengah eksponensial 2x. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita bisa latihan lagi untuk soal yang lain. Nah, misalnya ini saya membuka buku dari Mary L. Boas. Nah, buku dari Mary L. Boas ini soalnya contohnya adalah D-1 dikalikan D plus 5Y sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, kalau kita ingat kembali gitu ya, mungkin soal ini coba kita tulis ulang saja pada bagian ini agar lebih mudah. Tadi persamaannya adalah D-1 D plus 5Y 7 eksponensial 2x. Baik. D-1 D plus 5Y kemudian sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, dari sini kita sudah dapati karena ini sudah dalam bentuk solusi yang pada ruas kirinya itu sudah dalam bentuk faktornya, maka kita sudah dapatkan A ini sama dengan 1, B ini sama dengan minus 5. Kemudian C tidak lain adalah pangkat di sini sama dengan 2. Sehingga kalau kita dapati bahwa Y tadi solusinya adalah YC plus YP, gitu ya. Maka YP di sini kita dapatkan C eksponensial CX, di mana C-nya yang kecil dimasukkan dengan nilai ini. Maka YP tidak lain adalah C eksponensial 2x. Gini ya. Kemudian YC sendiri, karena nilai A dan B ruas kirinya sudah dalam bentuk faktor, maka kita bisa langsung mencari YC saja. YC ini karena A dan B berbeda, maka kita ambil solusinya A eksponensial AX ditambah B eksponensial BX. Maka kalau kita tuliskan A eksponensial X, itu ya, kita substitusikan nilai A dan B kecil, B eksponensial minus 5X. Nah, seperti ini. Kemudian, sama seperti tadi, langkah kedua ketika YC sudah didapatkan. Jadi langkah pertama itu adalah mencari solusi untuk bagian YC dulu dengan mengetahui faktor dari ruas sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah mencari YP sendiri. Karena YP di sini persamaannya C eksponensial 2x, nilai C ini belum diketahui, maka ini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, caranya sama. Kita harus mencari tahu dulu berapa sih YP aksen, kemudian berapa sih YP double aksen. Nah, kita cari dulu YP aksen, maka kalau dari sini kita turunkan satu kali eksponensial sama seperti tadi ya,
konstanta yang ada pada pangkat eksponensial ini boleh turun menjadi pengali. Maka ini tidak lain 2C, ini ya, eksponensial 2x. Saya langsung tuliskan hasilnya. Kemudian diturunkan satu kali lagi berarti 4C eksponensial 2x. Oke, penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, nah kita masukkan ke bentuk fungsi yang ini. Jadi karena ini bentuknya D-1 D plus 5, kita coba tulis dulu dalam bentuk persamaan diferensial order 2 sebelum berfaktor ya. Jadi D-1 kemudian D plus 5 sama dengan 7 eksponensial 2x, maka ini D kuadrat, ini ya, ini kalikan ini seperti biasa, D kuadrat plus 5D min D min 5 sama dengan 7 eksponensial 2x. Kemudian D kuadrat ini ditambah 4D minus 5 sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba anukan, oh mohon maaf saya kurang y-nya ya, ini ada y-nya, ini ada y, ini juga sama, ada y. Sehingga kalau D kuadrat y ditambah 4dy ditambah, kok jadi berubah jadi tambah, ini negatif ya, negatif 5y begini ya, sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah ini kan tidak lain y double aksen ditambah 4y aksen dikurangi 5y sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, maka kita dapati bentuk umum persamaan diferensial order 2-nya. Kalau soalnya sedari awal bentuknya sudah ini, enak gitu ya, mungkin kita mau faktorkan. Tapi kalau bentuknya memang diketahuinya sudah dalam bentuk faktornya, ya kita perlu mencari tahu ininya dulu agar lebih mudah. Nah, kemudian kita masukkan ini ke sini. Maka y double aksennya kita rubah menjadi yp double aksen ditambah 4yp aksen ditambah, kok ditambah lagi, negatif ya. Oke. Nah, jadi ini negatif 5yp sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, kita substitusikan yang sudah kita dapatkan ini tadi. Yp adalah 4c eksponensial 2x ditambah 4 dikalikan dengan yp aksen tadi 2c eksponensial 2x dikurangi 5 yp nya c eksponensial 2x sama dengan 7 eksponensial 2x. Kita coba sederhanakan, ini 4c eksponensial 2x ditambah 8 c eksponensial 2x dikurangi 5 c eksponensial 2x sama dengan 7 eksponensial 2x. 12 dikurangi 5 berarti ini sekitaran 7 ya. 7c eksponensial 2x sama dengan 7 eksponensial 2x. Maka kalau kita sederhanakan, tidak lain c sama dengan 1. Maka yp tidak lain adalah eksponensial 2x. Sehingga setelah kita dapatkan c dari persamaan ini, kita substitusikan kembali, maka solusi akhir tadi y tidak lain adalah yc ditambah dengan yp. Yc nya tadi kita sudah dapatkan a eksponensial x ditambah dengan b eksponensial negatif 5x dan yp nya kita masukkan eksponensial 2x. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan diferensial dengan persamaan D-1 dikali D plus 5 dikali Y sama dengan 7 eksponensial 2x. Gitu ya. Jadi bentuk umum solusinya seperti ini. YC yang sudah didapat dimasukkan ditambah dengan faktor YP. Oke. Mungkin sekian untuk bagian ini, kita lanjutkan untuk bagian lainnya pada video berikutnya.